Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube BK SMA Muhammadiyah 1 Klaten Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswa SMA Muhammadiyah 1 Klaten di YouTube BK SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Bagaimanakah kabar kalian yang ada di rumah ataupun yang di luar rumah? Saya harap semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar fisika bersama Bu Isti pada materi Gelombang berjalan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai pelajarannya. Kali ini kita akan belajar tentang gelombang berjalan, meneruskan pelajaran gelombang berjalan minggu lalu. Di sini ada sebuah pohon, gambar pohon yang diikat sebuah tali, kemudian tali tersebut dimainkan oleh seorang anak. Pernahkah kalian mengayunkan tali yang terikat di sebuah tiang atau pohon dengan kecepatan konstan? Jika pernah, apa yang terjadi pada tali tersebut? Nah, jawabannya di sini akan kita bahas pada gelombang berjalan. Pada gelombang berjalan, pertama kita akan belajar tentang besaran-besaran dalam gelombang. Yang pertama ada panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah panjang satu gelombang. Nah, di sini saya mempunyai contoh gelombang transversal. Nah, pada gelombang transversal ini ada puncak dan ada lembah. Sehingga panjang satu gelombang ini terdiri dari satu puncak atau satu bukit dan satu lembah. Sedangkan untuk jarak antara puncak dengan perpotongan di sini, tengah-tengah di sini namanya amplitudo. Amplitudo ini juga bisa dari tengah-tengah sini sampai ke lembahnya di sini. Nah, di sini adalah amplitudonya, jadi sama. Kemudian yang kedua ada cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu diberi persamaan V sama dengan omega per K atau V sama dengan lambda per T atau sama dengan juga lambda kali F. F itu adalah frekuensi. Sedangkan K di sini apa? K di sini adalah bilangan gelombang yang dapat dinyatakan dengan 2pi per lambda. Ini ya, 2pi per lambda. Kemudian kita lanjut ke fase gelombang berjalan. Fase gelombang berjalan di sini ada T waktu per T periode plus minus X per lambda. Atau bisa juga dengan Ft plus minus X per lambda. Dengan catatan bahwa jika di sini tandanya minus, itu untuk bilangan K, berarti gelombang merambat ke kanan. Jadi kalau minus itu nanti gelombangnya bentuknya seperti ini. Kalau digambarkan pada diagram. Nah, merambatnya ke kanan, dari kiri ke kanan. Nah, jadi sini. Ini pergerakannya ke kanan. Kemudian, jika tandanya positif, di sini misalkan di sini positif, berarti
gelombang merambat ke kiri. Kalau ke kiri berarti seperti ini. Nah, dari kanan ke kiri seperti ini. Ini berarti nilai K-nya nanti positif. Kemudian jika beda fase dua titik A dan B pada waktu yang sama, itu sama dengan delta X per lambda. Sedangkan beda fase satu titik untuk waktu yang berbeda, itu delta T waktu per periode. Selanjutnya, kita masuk ke gelombang berjalan. Apa sih yang dimaksud dengan gelombang berjalan? Gelombang berjalan itu merupakan suatu gelombang di mana setiap titik yang dilalui oleh gelombang tersebut bergerak harmonis dengan amplitude yang sama besar. Nah, jadi gelombang yang pertama di sini, nah ini amplitude yang pertama ini sama besarnya dengan amplitude yang gelombang kedua. Nah, di lembahnya juga harus sama besarnya. Ini yang dinamakan gelombang berjalan. Untuk persamaannya, ini ada Y, ini persamaan simpangannya ada Y sama dengan A sin omega T min Kx plus delta, theta 0. Nah, di sini kenapa ada min? Karena tadi peraturannya kalau min itu gelombangnya merambat dari kiri ke kanan. Nah, ini kan merambatnya kan ke kanan ya. Berarti nilai K-nya di sini minus. Nah, A ini adalah amplitudo. Y itu adalah simpangan gelombangnya. Omega itu kecepatan sudut. T itu selang waktu. K tadi bilangan gelombang. X itu adalah jarak titik dari titik asal getaran. Di sini asal getaran sampai titik tertentu. Kemudian theta 0 itu sudut fase awal. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama di sini ada sebuah gelombang yang terdiri dari dua gelombang. Setengah gelombangnya ini ada jaraknya 2x, misalkan di sini dalam sentimeter, misalkan. Kemudian amplitudenya ini adalah 0,5. Nah, kemudian kecepatannya itu merambat ke kanan. Jika periode gelombang 2 sekon, maka persamaan gelombangnya adalah berapa? Nah, di sini kita disuruh mencari persamaan gelombangnya. Bagaimana caranya? Nah, caranya pada persamaan gelombang tadi apa? Y sama dengan A sin omega T min Kx. Nah, di sini nilai A-nya berapa? Kita tahu bahwa nilai A-nya sama dengan 0,5. Sedangkan omega itu persamaannya apa? 2 pi per T. Nah, 2 pi per periode. 2 pi per periodenya berapa di sini? Periode gelombang sama dengan 2. Kita tulis di sini 2. Berarti omega sama dengan pi. Nah, ini kan kita coret ya. Coret. Kemudian T biarkan T min K. Sekarang kita cari nilai K-nya. Padahal kata dia apa? 2 pi per lambda. Kita tahu bahwa lambdanya itu berapa? Nah, lambda di sini, lambda itu adalah
panjang satu gelombang. Padahal panjang satu gelombang ini sama dengan 4 cm. Ya sudah, jika lambdanya 4, kita tulis di sini 2pi per 4. Jadi sama dengan berapa? Ini coret bagi 2, 1. Ini coret bagi 2, 2. Setengah pi atau boleh kita tulis 0,5 pi. Nah, jadi persamaan gelombangnya itu berapa? Jadi, Y, kita tulis lagi Y sama dengan, kita masukkan nilai A-nya 0,5. Jadi, memasukkannya itu berdasarkan persamaan yang ini ya, yang di atas ini. 0,5 sin, ditulis saja sin, per omeganya apa? Omeganya pi, kemudian T, min, K-nya 0,5 pi kali X. Nah, berhubung di sini sama-sama punya pi, bisa kita keluarkan. Jadi, sederhananya Y sama dengan 0,5 sin, pi-nya kita keluarkan, jadi pi, buka kurung, hanya memiliki T, min 0,5 X. Nah, sentimeter. Ini adalah persamaan gelombangnya. Oke ya, paham ya? Kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2 itu ada gelombang yang memenuhi persamaan Y sama dengan, di sini ada 10 sin 0,2 T min 4X cm dengan X dalam cm dan T dalam sekon. Tentukan cepat rambat gelombang. Nah, di sini kita tahu bahwa tadi persamaannya itu Y sama dengan A sin omega, buka kurung omega T min K X. Nah, kita tahu bahwa yang disamakan aja di sini 0,2 itu apa? Omeganya. Kita pindah di sini. Jadi omega sama dengan 0,2. Padahal 0,2. Omega itu apa persamaannya? 2 pi F sama dengan 0,2. Berarti frekuensi atau F-nya berapa? 0,2 per 2 pi. 2 pi-nya turun jadi pembagian kan? Nah, jadi berapa? Frekuensinya ini ya, 0,2 per 2 pi. Kemudian kita ada info lagi nih, 4 itu apa? K. Jadi nilai K sama dengan 4. Padahal K tadi persamaannya 2 pi per lambda sama dengan 4. Jadi lambdanya sama dengan berapa? 2 pi per 4. Kalau disederhanakan, tidak usah, nanti biar bisa dicoret dengan yang frekuensinya. Nah, di sini udah ada lambda, sudah ada frekuensi. Disuruh mencari cepat rambatnya. V sama dengan lambda kali frekuensi. Lambdanya 2 pi per 4 dikali frekuensinya 0,2 per 2 pi. Kita coret ya, 2 pi dicoret. Sehingga di sini masih 0,2 dibagi 4. 0,2 dibagi 4 berapa? 0,05. Satuannya cm per sekon. Nah, kita tahu bahwa nilai cepat rambat gelombangnya sebesar 0,05 cm per sekon. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke percobaan Melde. Nah, pada percobaan Melde di sini ada sebuah papan, kemudian ada penggetarnya. Nah, jadi nanti penggetarnya ini dinyalakan.
Dan di sini ada tali. Ketika penggetarnya ini dinyalakan, maka talinya akan bergetar dan membentuk gelombang. Kemudian tali itu dihubungkan dengan katrol yang di bawahnya dihubungkan dengan beban gantung. Nah, sedangkan beban gantung ini ke atas itu ada gaya tegangan tali berupa F. Kemudian ke bawah itu ada gaya berat. Nah, kemudian untuk menentukan cepat lambat gelombang pada dawai, di sini persamaannya ini. F sama dengan akar, V sama dengan akar F per mu. Atau bisa juga ditulis V sama dengan akar F kali L per MK. Di mana F itu adalah tegangan tali, sedangkan mu itu massa persatuan panjang, L itu panjang dawai, V itu cepat lambat dawai, dan MK itu massa dawai. Oke, nah ini percobaan Melde itu seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal 3. Di sini Ibu sudah menyiapkan contoh ketiga, yaitu salah satu ujung tali pada percobaan Melde diikatkan pada vibrator dan ujung tali yang lain setelah melalui katrol diberi beban 2,5 kg. Massa tali yang panjangnya 100 cm adalah 1,6 gram. Hitung cepat lambat gelombang pada tali. Oke, sekarang kita tulis diketahuinya dulu. Di sini ada diketahuinya massa apa? Massa bebannya. Massa bebannya sama dengan 2,5 kg. Kemudian ada massa talinya, yaitu ada 1,6 gram. Jika dijadikan kilogram, jadi 1,6 kali 10 pangkat min 3 kilogram, karena naik jadi pangkatnya minus. Kemudian ada panjang talinya sama dengan 100 cm. Jika dijadikan meter, dibagi SI jadi 1 meter. Naik 2 ya, jadi 1 meter. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan cepat lambat gelombang. Berarti V-nya itu berapa? Oke, sekarang kita hitung di sini. Nah, di sini tadi kan V itu persamaannya apa? Sama dengan akar F dikali L per massa tali. Nah, padahal kita butuh F. F itu adalah gaya tegangan tali sama dengan massa dikali gravitasi. Masih ingat ya persamaan gaya? Sedangkan massa bebannya itu ada berapa? 2,5 dikali 10. Kecepatan gravitasinya 10, sehingga F-nya itu 25 Newton. Nah, kemudian baru kita masukkan ke persamaan V sama dengan akar F-nya kita tulis 25 per 25 kali L-nya berapa tadi? 1 ya, L-nya 1 per MT-nya 1,6 kali 10 pangkat min 3. Oke, sama dengan akar 25 kali 1, 25. Sekarang 10 pangkat min 3-nya naik ke atas. Jadi 25 kali 10 pangkat 3 per 1,6. Sama dengan akar dari 25.000 ya, karena nolnya 3 per ini nolnya ada 3. Nah, per berapa? 1,6. 1,6. Jadi didapatkan nilai V sama dengan berapa? 125. Nah, satuannya apa? Di sini berhubung sudah ada SI-nya, jadi meter per
sekon. Nah, ini adalah nilai cepat rambat gelombang pada dawai. Nah, terima kasih. Sekian pelajaran kita hari ini. Ya, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham ya dengan yang Ibu sampaikan. Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan melalui WhatsApp saya atau bisa datang ke sekolah langsung dengan mematuhi protokol kesehatan. Semangat belajar, semoga sukses, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Semangat gapai mimpi kalian, karena mimpi tanpa aksi hanya akan jadi halusinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.